Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Mason Mount, jebolan terbaik Akademi Chelsea yang pergi. Manchester United dapatkan Mason Mount dari Chelsea. Mount sejatinya adalah jebolan terbaik Akademi The Blues dan punya catatan impresif sejak musim debutnya. Sky Sport mencatat Mount tempat peringkat pertama perihal penampilan, starter, menit bermain, gol, assist, dan chance created. Dusan Vlahovic ramai peminat, ada PSG hingga Real Madrid. Dusan Vlahovic dikabarkan menarik minat sejumlah klub Eropa. Selain klub-klub Inggris, ia juga dilirik Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain. PSG kabarnya melirik Vlahovic untuk mengantisipasi jika Kylian Mbappe pergi. Juventus sendiri dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk melepas Dusan Vlahovic karena belum terlalu yakin dengan performanya sejak direkrut dari Fiorentina. MU susah dapat Onana, Robert Sanchez jadi alternatifnya. Robert Sanchez muncul sebagai alternatif setelah Manchester United kesulitan mendapatkan Andre Onana. Harga yang dipatok Onana oleh Inter Milan terlalu mahal. Rumor ini mencuat setelah Brighton datangkan kiper Anderlecht, Bart Verbruggen. Kedatangan Verbruggen disebut jadi pertanda Sanchez bakal meninggalkan Amex Stadium. Iniesta susul Messi dan Busquets ke Inter Miami. Andres Iniesta belum punya klub usai meninggalkan Vissel Kobe. Kini kabarnya Inter Miami mengincar mantan gelandang Barcelona itu. Jika memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Amerika Serikat, maka Iniesta akan reuni dengan Lionel Messi dan Sergio Busquets. Chelsea ditolak pemain akademinya sendiri. Rencana Chelsea memulangkan Tino Livramento bakal sulit terwujud. Jebolan Akademi Chelsea ini menolak untuk kembali ke klub yang sempat membesarkannya. Livramento memulai petualangannya di luar Chelsea sejak 2021 lalu. Ia pindah ke Southampton. Sayangnya di musim 2022-2023 lalu Southampton terdegradasi. Selain Chelsea dan Newcastle yang siap menyelamatkan karirnya. Dilansir dari Daily Mail, pemain berusia 20 tahun ini lebih memilih The Magpies. Siap kehilangan Thiago, Liverpool kebut datangkan pemain Southampton. Liverpool bersedia melepas Thiago Alcantara di tengah ketertarikan dari Liga Arab Saudi. Dengan Romelu Lavia dari Southampton menjadi gelandang berikutnya yang masuk dalam radar Jurgen Klopp. Pemain muda Belgia itu telah menarik minat dari sejumlah tim Premier League setelah Southampton terdegradasi. Bernardo Silva picu perang uang antara Arab Saudi dan Qatar. Bernardo Silva yang ingin keluar dari Manchester City menarik perhatian dua klub yaitu Al Hilal dan Paris Saint-Germain. Perang harga sedang terjadi. Desan awalnya mengungkapkan bahwa Bernardo mendapatkan tawaran gaji mencapai 50 juta euro per tahun dari Al Hilal. Jumlah ini kelewat fantastis. Bagi PSG, tawaran gaji 50 juta euro per tahun jelas bukan apa-apa. Sports Zone mengklaim PSG sanggup memberi Bernardo jumlah gaji yang sama. Mauro Icardi yang selanjutnya ke Arab Saudi. Besar kemungkinan Mauro Icardi akan jadi pemain elit Eropa yang hijrah ke Liga Arab Saudi. Ada tawaran fantastis datang dari Al Sabab kepada dirinya. Icardi yang masih punya kontrak 1 tahun di PSG hendak ditebus oleh Al Sabab. Biaya transfer yang disiapkan mencapai 20 juta euro. Icardi pun digoda dengan gaji fantastis. Bayern Munchen mau tambah kiper lagi. Di luar dugaan, Bayern Munchen tertarik untuk menambah kiper baru ke dalam skuad. Nama yang masuk radar adalah Georgi Mamardashvili, kipernya Valencia. Mamardashvili diproyeksikan jadi pengganti jangka panjang Neuer. Hanya saja belum diketahui posisi Munchen terhadap transfer kiper asal Georgia tersebut.
Resmi, Carlo Ancelotti jadi pelatih timnas Brazil mulai tahun depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ancelotti dipastikan resmi akan menjabat sebagai pelatih timnas Brazil. Akan tetapi, pelatih asal Italia tersebut baru akan menahkodai timnas Brazil mulai Juni 2024. Kabar soal kepastian ex juru taktik AC Milan itu akan mendukangi timnas Brazil sudah dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Sepak Bola Brazil, Ednaldo. Resmi bergabung Dortmund, Felix Nmecha, ini adalah klub yang luar biasa. Felix Nmecha resmi bergabung dengan Borussia Dortmund dari VfL Wolfsburg dengan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028. Pemain berusia 22 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 8 di klub. Bagi Nmecha, Dortmund adalah klub yang luar biasa dan bertekad untuk membantu tim untuk meraih kesuksesan baik di liga domestik maupun di Eropa. Borussia Dortmund adalah klub luar biasa yang telah saya ikuti sejak masa kecil saya. Saya senang bahwa saya menjadi bagian darinya sekarang dan dapat membantu tim mencapai tujuannya, kata Nmecha. Arthur Melo sebut dirinya bernasib apes saat dipinjamkan ke Liverpool. Guna mengatasi krisis pemain tengah akibat badai cedera musim lalu, Liverpool memutuskan untuk meminjam Arthur Melo dari Juventus. Bukannya memberi nilai tambah buat klub, Arthur justru harus ikut masuk meja perawatan lantaran juga mengalami cedera. Selama masa peminjamannya, Arthur tercatat cuma dimainkan oleh pelatih Jurgen Klopp sebanyak 1 kali saja. Arthur menyebut kalau dirinya ketiban nasib apes akibat cedera yang dialaminya. Saya pikir saya sedikit bernasib sial, namun dari masa lalu itu saya sekarang bisa merasa jauh lebih baik, ucap Arthur. Arsenal disaingi Tottenham dalam perburuan penyerang serba bisa Salzburg. Arsenal dikabarkan bersaing dengan Manchester City dan Tottenham dalam perburuan servis penyerang serba bisa milik RB Salzburg, Oscar Glouk, di musim panas ini. Tim besutan Mikel Arteta itu sedang mencari pemain anyar untuk memperkuat lini serang mereka. Kontrak Glouk dengan Salzburg masih akan berlangsung pada 2027, artinya klub peminat harus merogoh kocek dalam untuk mengamankan servisnya musim panas ini. Sang pemain mencetak 8 gol serta menyumbangkan 10 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Phil Foden diprediksi bakal tinggalkan Manchester City. Kontrak Phil Foden saat ini di Manchester City akan berakhir pada musim panas tahun 2027, namun perannya di tim utama The Citizen mulai tergeser dan berdampak pada menit bermainnya yang berkurang. Frank McAveney mengaku mulai khawatir dengan menit bermain yang didapatkan oleh Foden di Manchester City. Jika musim depan tak berubah, hal itu akan berdampak pada karir Foden di timnas Inggris. Dengan kata lain, McAveney menilai Foden memiliki peluang untuk mengambil langkah mengejutkan dengan meninggalkan Manchester City demi mendapatkan menit bermain lebih baik. Galatasaray tertarik rekrut Alex Telles dan Anthony Elanga. Galatasaray sedang merencanakan langkah untuk mendatangkan duo Manchester United Alex Telles dan Anthony Elanga pada musim panas ini. Telles sebelumnya pernah bermain untuk Galatasaray antara tahun 2014 dan 2016 dan dia bisa tergoda untuk bergabung kembali dengan klub tersebut. Raksasa Turki yang meraih gelar liga pertama mereka sejak 2010 musim lalu juga berencana untuk merekrut rekan setimnya Anthony Elanga. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat yang muncul dari Akademi United. Manchester United jangan mimpi bisa rekrut Kylian Mbappe. Kylian Mbappe saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Paris Saint-Germain. Mbappe mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan memperpanjang masa bakti, yang artinya sang pemain dan PSG akan berpisah pada musim panas tahun 2024 mendatang. Manchester United dikabarkan akan membeli Mbappe jika Sejasim menjadi pemilik baru. Namun kabar itu ditertawakan oleh Rio Ferdinand. Anda tidak bisa mendapatkan dia, Arsenal juga tidak bisa mendapatkan dia. Jangan mulai berpikir dan bermimpi, itu memang sebuah mimpi yang indah, ujar Ferdinand. Sandro Tonali bukan selamat tinggal tetapi sampai jumpa lagi. AC Milan telah mengkonfirmasi jika Sandro Tonali telah menyelesaikan kepindahannya ke Newcastle United. Setelah resmi bergabung dengan Newcastle United, Sandro Tonali mengucapkan selamat tinggal kepada fans AC Milan.
Pemain 23 tahun tersebut isyaratkan akan kembali ke San Siro. Saya berharap yang terbaik untuk klub dan para penggemar. Saya yakin kalian masih akan melakukan hal-hal hebat bersama. Sebuah pelukan hangat dan harapan ini bukan ucapan selamat tinggal, tetapi sampai jumpa lagi. Forza Milan, Sandro, ujarnya. Alasan konyol, Milan belum resmikan kedatangan Daichi Kamada. AC Milan masih belum mengkonfirmasi perekrutan gelandang serang asal Jepang Daichi Kamada. Proses kedatangannya terus mengalami hambatan. Jika sebelumnya alasan administrasi yang belum selesai, kini alasannya karena Milan sangat berhati-hati untuk memanfaatkan slot pemain non-Uni Eropa di dalam skuad. Sebelumnya satu slot pemain asing Milan sudah diberikan kepada Ruben Loftus-Cheek dan kini hanya menyisakan satu slot lagi untuk pemain non-Uni Eropa. Ini jelas situasi yang sangat sulit. Milan berpotensi kehilangan Kamada yang bisa saja mencari klub lain. Lazio capai kesepakatan personal dengan Wilfried Zaha. Lazio dikabarkan menjadi salah satu dari beberapa klub yang dikabarkan telah menyepakati persyaratan transfer dengan pemain bebas agen Wilfried Zaha yang telah hengkang dari Crystal Palace setelah kontraknya berakhir di bulan lalu. Seperti dilansir Sky Sport mengungkapkan bahwa Zaha telah menyepakati persyaratan personal dengan Bianco Celesti, Fenerbahce dan Al Nassr yang memberikan sang pemain kesempatan untuk memutuskan di klub mana ia ingin bermain musim depan. Inter segera umumkan kontrak Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni. Memperpanjang kontrak Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni telah menjadi prioritas Inter Milan selama beberapa bulan terakhir. Keduanya akan habis masa kontraknya pada akhir Juni mendatang. Dan Inter sama sekali tidak berniat untuk memasuki musim depan dengan salah satu dari mereka yang kontraknya akan berakhir. Dan setelah sekian lama kontrak-kontrak tersebut tampak seperti akan segera terwujud, kontrak untuk ditandatangani sudah siap dan sekarang yang kurang hanyalah pengumuman resmi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!